Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dalam acara pidato kita kali ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Bapak-bapak bisa memanggil saya Irfan atau ibu-ibu juga bisa memanggil saya Mas Irfan, terserah saya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau lebih tepatnya menjawab salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para orang tua mengenai video game. Nah, ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah bisa mewakili gitu ya, yaitu salah satu pertanyaan ini. Kenapa hanya satu gitu? Karena kalau kita bahas yang lainnya itu akan sangat panjang. Maka khusus untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas satu saja. Dan apa satu itu? Satu itu adalah kenapa orang-orang banyak yang mereka justru lebih suka menonton orang lain memainkan video game dibandingkan mereka memainkannya sendiri. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang membingungkan bagi beberapa orang. Bahkan menurut survei, itu rata-rata orang-orang yang umurnya di atas 30 tahun, mereka mempertanyakan pertanyaan ini gitu. Mereka heran. Karena kalau misalkan kita memainkan video game, itu pasti harusnya lebih senang dimainkan langsung gitu kan. Dan juga banyak permainan yang sekarang ini itu bisa dimainkan secara gratis. Dan juga selain gratis tersedia di mana-mana. Seperti bisa dimainkan di HP, bisa dimainkan juga di komputer, bahkan kadang-kadang bisa dimainkan di PlayStation. Nah, ini artinya permainan ini bisa diakses oleh semua orang dari semua umur. Karena kita juga tahu ya bahwa pemain video game ini range umurnya itu sangat banyak sekali, mulai dari anak-anak yang masih kecil, kemudian juga remaja, bahkan sampai orang dewasa pun semua memainkan video game. Nah, tetapi kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau memang video game ini sangat mudah untuk diakses, kenapa gitu? Kenapa orang-orang masih menonton orang lain main video game dibandingkan main sendiri? Dan ini ada, bahkan sampai ada istilahnya Bapak Ibu. Istilahnya itu adalah streaming. Ditambah ada istilah streaming, di YouTube disediakan bahkan ada bagian YouTube gaming di mana khusus ini isinya adalah orang-orang yang melakukan streaming game. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi adalah mungkin di pikiran Bapak Ibu gitu ya. Ngomong-ngomong Mas Irfan, kira-kira ini kan Bapak Ibu semua gitu ya, kita nggak ada remaja, nggak ada anak-anak, kenapa ngebahasnya masalah game gitu? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik gitu ya. Kenapa? Karena pada minggu-minggu terakhir ini kita mendapatkan sebuah event yang sangat besar, dan bahkan bukan hanya event ini mengguncang seluruh Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri gitu. Nah, event ini sangat mirip dengan video game. Apa contohnya? Nah, saya kasih ciri-cirinya adalah dia sama-sama harus duduk. Permainnya harus duduk. Kemudian dia juga dimainkannya tidak harus menggunakan alat-alat yang macam-macam. Lebih banyak menggunakan pemikiran. Nah, kira-kira mungkin Bapak dan Ibu udah ada bayangan gitu ya. Permainannya duduk, ini olahraga. Nah, kalau misalkan sudah ada, kira-kira mungkin ada yang bisa jawab? Nah, benar nih, ibu ini. Yaitu adalah pertandingan antara Dewa Kipas dengan Grandmaster Iren. Nah, ini adalah yang sangat menghebohkan gitu. Bukan hanya menghebohkan Indonesia, bahkan menghebohkan dunia. Karena ini adalah permasalahan yang dibahas antara awalnya Dewa Kipas dengan pemain dari luar negeri, yaitu Levi gitu. Mohon maaf, saya agak lupa nama panggilannya itu apa, tapi saya ingat betul namanya itu adalah Levi. Dia ini adalah YouTuber catur dari Amerika yang itu sudah sangat terkenal. Nah, dia punya masalah dengan Dewa Kipas yang akhirnya diselesaikan di YouTube, channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Ditandingkanlah antara Grandmaster Iren dengan Dewa Kipas ini, atau aslinya itu adalah namanya Pak Dadang. Nah, kemiripannya dengan video game adalah kedua-duanya itu ada termasuk olahraga. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum tahu,
permainan video game sekarang sudah dimasukkan dalam kategori olahraga. Bahkan ada kategori khusus namanya adalah e-sport atau olahraga elektronik. Nah, keduanya pun sama-sama dimainkan dengan cara duduk dan kebanyakan dimainkan dengan hanya melalui pemikiran saja gitu. Dan yang lainnya lagi adalah ini membahas kembali ke pertanyaan tadi, kenapa orang-orang sering menonton. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa banyak sekali teman-teman yang bahkan mungkin tidak tahu permainan catur atau tidak bisa main tapi menonton acara ini. Penyebabnya ada dua hal. Yang pertama adalah faktor entertainnya. Semua menonton kegiatan pertandingan catur antara Grandmaster Iren dengan Dewa Kipas pasti ingin ada entertainnya gitu. Karena sudah di blow up sangat besar sampai bikin orang-orang penasaran. Bahkan ketika permainan caturnya pun orang bisa menikmati gitu ya. Bisa kita lihat dari gerak-geriknya gitu. Bahkan walaupun cuma duduk, kita bisa lihat Grandmaster Iren waktu itu selalu begini aja terus. Pegang kepala dari awal sampai pertengahan gitu. Nah, ini kan kita bagi yang penontonnya bisa ikut terangkat juga gitu. Wah, ini benar-benar menegangkan gitu. Kita bisa ikut terbawa padahal kita bahkan nggak ada di situ. Kita cuma nonton dari HP doang. Kebanyakan orang kan nonton dari HP gitu ya, dari YouTube HP. Tapi kita bisa merasa kita ketegangannya itu terasa. Begitu juga dengan game. Teman-teman yang pada penyuka game ini, mereka juga menonton karena entertainnya. Mereka pengen teman-temannya ini adalah para streamer ini, mereka sangat entertain gitu. Walaupun hanya menonton, mereka bisa ikut menyenangkan, bisa ikut merasa senang seperti seakan-akan sedang memainkan gamenya. Kemudian alasan yang kedua adalah skill. Nah, ini menurut saya yang paling penting gitu. Karena mereka menonton ingin mempelajari skillnya, sama seperti catur, mereka ingin mempelajari skillnya. Dan yang menurut saya terpenting adalah ketika mempelajari skill, kita juga belajar agar tidak menginginkan segala sesuatu instan, tetapi kita juga melihat proses-prosesnya, kita analisis dan apa yang bisa kita ambil dari sana. Nah, inilah pesan terakhir dari saya. Insya Allah dengan generasi muda yang bisa menganalisa dan bukan hanya sekedar mementingkan hasil akhir, ya mereka juga bisa ikut menikmati prosesnya. Jadi dengan proses yang baik, maka insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga. Sekian dari materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.